Ya, untuk pencegahan ya, mungkin pertama-tama kita harus tahu dulu, membedakan kapan kita itu overthinking, kapan kita itu memang lagi memikirkan sesuatu untuk mencari solusi. Iya. Jadi apa namanya? Memikirkan secara bijak. Iya, Ya. secara bijak. Kita harus membedakan itu dulu. Dari yang saya sebutkan tadi, kita tahu bahwa kita itu memang memikirkan suatu solusi. Iya. Kita tahu kita tidak merenungi masa lalu, tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, jadi setelah kita sadari itu, baru kita coba untuk mengenali apa saja gejala-gejala dari overthinking ini, apa saja mungkin tanda-tanda dari overthinking ini. Setelah kita mengenalinya, baru kita mungkin saat berpikir itu kita tujuannya selalu untuk mencari solusi. Nah, mungkin dengan mengetahui hal seperti itu, kita bisa mencegah terjadinya overthinking ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDS-KJI. Dan dalam kesempatan kali ini saya sudah mengundang Dr. Munawir, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Gimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya dokter ya. Makasih ya dokter. Sama-sama. Udah mau diundang nih datang ngobrol. Ya. Iya dokter, ngobrol-ngobrol sebentar ya dokter boleh, ya. boleh, sharing boleh. masalah mental health nih. Jadi kali ini overthinking apalagi yang bakal kita bahas. Nah hari ini kita bakal membahas apakah overthinking itu merupakan suatu gangguan jiwa. Jadi ini dokter, sebelum kita bahas tentang gangguan jiwanya tadi nih dokter ya, ini saya mau nanya dulu sebagai pertanyaan pemancing nih dokter. Ada nggak cara untuk mengidentifikasi nih bahwa saya sedang terlalu banyak berpikir atau kita nih lagi terlalu banyak hal yang difikirkan nih dokter? Apakah kapan kita disebut kita ini overthinking? Nah, iya mungkin ya. Jadi jika kita ingin tahu kapan kita itu disebut overthinking, itu kita lihat dulu pengertian dari overthinking itu sendiri seperti itu kan. Overthinking ini kan bahasa Inggris ya. Iya. Kita itu berpikir secara berlebihan. Gitu kan. Kecenderungan kita untuk memikirkan sesuatu secara berlebihan. Contohnya bagaimana? Kita sering misalnya merenungi masa lalu, terus itu memikirkan masa depan. Atau memikirkan suatu kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Dan itu terus berulang, kita memikirkannya, atau kita sebut itu hal-hal negatif ya, memikir hal-hal negatif, atau disebut juga ruminasi, tanpa adanya suatu solusi yang kita dapatkan. Nah, jadi kalau kita mungkin memikirkan, sepertinya aku sering berpikir tapi tanpa menemukan solusi, malah membuat pertanyaan selanjutnya dan kembali lagi ke pertanyaan awal. Berarti kemungkinan besar dia itu mengambil kesimpulan sendiri ya dokter ya akhirnya ya. Jadi banyak pertanyaan tetapi sebenarnya tidak menjadi solusi gitu dokter ya. Tidak mendapatkan solusi apapun gitu atau solusi yang nyata seperti jadi itu. Kalau sudah mulai bertanya-tanya tapi akhirnya jadi bingung, jangan-jangan saya ini terlalu banyak berpikir gitu dokter ya. Dokter, jadi ini dokter misalnya nih kalau ada nggak perbedaan kan tadi kan apa bedanya dengan kita merencanakan dengan baik atau malah terjebak nih dalam analisis yang berlebihan nih dokter? Pada saat kita itu menganalisis dengan bijak gitu ya, itu merupakan suatu kemampuan ya, atau kita bilang suatu skill yang cukup baik. Skill yang memang itu suatu coping yang positif ya kita bilang ya, yang produktif. Kita bisa berpikir terus menemukan solusi, kita sebutnya berkontemplasi misalnya seperti itu kan. Nah, tapi kadang kita merasa bahwa overthinking kita itu merupakan cara kita, bahwa kita ini lagi berpikir untuk menemukan solusi seperti itu kan. Tapi itu sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup besar ya. Contohnya seperti ini. Jadi pada saat kita itu memikirkan suatu untuk mendapatkan solusi. Kita itu akan berpikir terus
menemukan suatu solusi yang bagus. Nah, setelah itu selesai. Iya, benar. Tapi berbeda dengan overthinking ini. Tadi. Kita memikirkan sesuatu itu secara terus-menerus, memikirkan hal-hal negatif yang mungkin terjadi, dan kita tidak menemukan memang suatu solusi yang nyata. Iya. Dan bahkan berputar-putar di situ saja, kembali lagi ke permasalahan awal, atau kita mungkin pilihannya A ya, tapi kalau A nanti kalau kayak gini gimana, kalau seperti ini gimana, itu disebut overthinking. Terjebak sendiri ya dokter. Terjebak di situ terus, dan itu bisa berhari-hari, bisa mengganggu konsentrasi, bahkan mengganggu tidur, tidak nafsu makan, emosi tidak stabil, seperti itu. Bisa mengganggu produktivitas seseorang ya dokter. Bisa, seperti itu. Jadi udah tadi dokter sudah menjelaskan tadi, ini langsung timbul pertanyaan baru dokter. Jadi sebenarnya overthinking ini sendiri adalah merupakan penyebab, merupakan tanda, atau malah diagnosa gangguan jiwa nih dokter? Ini juga suatu yang menarik ini ya. Iya benar. Ini pertanyaannya bagus-bagus sekali. Iya dokter, ini terpancing nih dokter. Ya, memang kalau kita lihat overthinking ini bisa kita lihat dulu overthinkingnya ini awalnya bagaimana. Jika memang dia ini overthinking ini suatu bagian dari ciri kepribadian dia atau bagian dari kepribadian dia, itu bisa menjadi suatu penyebab. Dia lebih rentan untuk menjadi suatu gangguan jiwa. Misalnya ansietas, depresi, seperti itu kan. Nah, tapi jika overthinking ini menyebabkan dia terjadi gangguan dalam, misalnya baru terjadi nih dalam beberapa waktu dekat, misalnya ada trauma atau ada kejadian seperti COVID-19 kemarin, ada stresornya gitu, ada stresornya, itu kita mungkin melihatnya, oh ini bisa mengganggu, melihatnya sebagai suatu gejala seperti itu. Dia ini awalnya tidak overthinking menjadi overthinking, terus overthinkingnya ini mengganggu kehidupan dia sehari-hari. Itu menjadi suatu gejala. Gejala dari kecemasan, misalnya gangguan ansietas ataupun suatu gangguan depresi gitu, atau episode depresi seperti itu. Tapi jika disebut itu suatu diagnosis, sejauh yang saya ketahui sih bukan suatu diagnosis. Ya itu bisa menjadi penyebab ataupun bisa menjadi gejala seperti itu. Tapi dengan dua hal itu ternyata overthinking bisa bermutasi dokter ya, bisa jadi penyebab dan bisa jadi salah satu gejala di dokter. Dan jadi kapan nih kita merasa harus perlu jumpa dengan psikiater? Kalau memang ini sudah menjadi tanda dan gejala nih dokter. Ya, kapan kita ke psikiater? Jadi seperti ini. Overthinking ini, apalagi pada usia produktif ya, dari beberapa penelitian itu memang sekitar lebih dari 70% itu mengalami suatu gejala overthinking atau mungkin sering overthinking gitu kalau di masyarakat umum ya. Tapi kapan ini datang ke dokter untuk berkonsultasi seperti itu? Itu kita perlu memeriksakan hal itu jika memang overthinking ini sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari, sudah mengganggu kita kehidupan personal, pekerjaan, ataupun saat kita bersosialisasi seperti itu. Bisa juga mengganggu, mungkin maksudnya seperti ini, dalam kehidupan personal, misalnya mengganggu kita tidur, sulit konsentrasi, karena kita memikirkan hal itu aja, gitu, seperti itu kan. Jadi pada saat terjadi hal seperti itu memang perlu untuk diperiksakan, perlu untuk berkonsultasi. Kenapa awalnya tidak seperti ini jadi seperti ini? Mengganggu gitu kan. fungsi dia sebagai personal gitu dokter. Ya, betul sekali. Jika sudah mengganggu seperti itu sebaiknya diperiksakan sebelum nanti itu menjadi gejala itu menjadi suatu gangguan yang lebih berat gitu. Oke. Nah, kalau dengan ini kan personal ya dokter, dengan sesama ini bisa mengganggu juga dokter ya, overthinking ini dokter? Dengan sesama. Iya, apakah mengganggu hubungan dengan orang lain ya maksudnya? Ya, bisa. Bisa karena kan dengan kita kita memikirkan suatu hal secara berlebihan itu mengganggu, pastinya kan mengganggu pekerjaan kita. Jika sudah mengganggu kehidupan personal kita, misalnya kualitas tidur kita menurun, konsentrasi buruk, itu juga akan mengganggu kehidupan kita dalam bersosialisasi dengan tetangga, dalam pekerjaan, seperti itu kan. Ya, pasti mengganggu. Ganggu ya dokternya. Ini menarik dokter. Jadi apakah overthinking ini saudaraan nih sama si paranoid, jadi parno segala hal dicurigai gitu? Ini gimana nih dokter?
Kalau kita telusuri secara bahasa ya, Mm-mm. mungkin bisa dibilang ya, Mm-mm. bukan secara keilmuan, Iya, bisa iya. dibilang paranoid itu bagian dari overthinking. Nah, maksud saya seperti ini. Iya, Nah, iya. mungkin banyak yang tidak setuju. Iya, Nah, iya, ini makanya kan dibahas lagi tuh. paranoid ini kan tadi kan sudah membicarakan overthinking nih. Overthinkingnya. Paranoid ini kan itu cenderung curiga, tidak percaya pada orang lain secara tidak realistis. Nah, biasanya itu kan adanya suatu pikiran-pikiran memang yang tidak realistis ataupun cenderung untuk tidak percaya pada orang lain. Nah, biasanya itu kan pada orang awam bisa disebut juga sebagai overthinking. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya dalam hal gejala itu suatu hal yang sangat berbeda sekali ya. Karena paranoid lebih cenderung nanti ke arah gangguan-gangguan jiwa berat ya. Tapi bisa menjadi salah satu ciri dokter ya dari overthinkingnya, bisa apa namanya jadinya curiga. Mungkin overthinkingnya yang buat orang dia itu curiga dengan orang lain. Bisa. Gitu ya. Atau di orang awam itu disebut overthinking juga. Parno nih, kau terlalu banyak mikir nih kan gitu kan. Seperti itu. Bahasanya kan parno atau seuzonan nih atau apa gitu ya dokter ya. Mereka selalu menyebut semua itu kan sebagai suatu overthinking. Seperti itu. Benar dokter. Jadi dokter tadi dokter cerita sedikit tentang apa ya overthinking tadi bisa menyebabkan gangguan jiwa. Nah gangguan jiwa apa aja nih bisa disebabkan gara-gara kita terlalu overthinking nih dokter? Ya, terlalu overthinking itu sebenarnya biasanya ya gangguan jiwa yang bisa disebabkan itu kecemasan ansietas, misalnya lebih cenderung ke gangguan ansietas menyeluruh, di mana ada kecemasan yang mengambang. Semua hal dipikirin ya. Semua hal dipikirin itu kan disebut overthinking juga. Iya, benar balik lagi. Disebut overthinking juga. Nah, jadi ya anak nanti pergi kemana, nanti kalau diculik bagaimana, atau kecelakaan di jalan bagaimana, itu kan suatu overthinking juga. Gitu. Jadi lebih cenderung. Jadi orang yang sering overthinking ini lebih cenderung untuk terkena gangguan ansietas ataupun depresi. Depresi juga bisa juga. Depresi karena dia memikirkan segala hal. Lama-lama nanti bisa jadi sedih, itu kan. Terus ada pikiran-pikiran bunuh diri, jadi depresi berat seperti itu. Atau kayak yang dokter bilang tadi ya, dia mungkin punya ciri kepribadian yang bagaimana yang di dalamnya termasuk overthinking, udah jadi penyebab faktor resiko meningkat jadi gangguan jiwa yang lain. Betul sekali. Luar biasa memang, jadi overthinking jangan sampai mikirin yang aneh-aneh ya dokter ya. Betul. Jadi dokter nih sebagai penutup dokter, dokter punya tips nggak pencegahan overthinking ini sebagai menjadi pemicu suatu gangguan jiwa nih dokter? Ya, untuk pencegahan ya, mungkin pertama-tama kita harus tahu dulu membedakan kapan kita itu overthinking, kapan kita itu memang lagi memikirkan sesuatu untuk mencari solusi. Jadi apa namanya? Memikirkan secara bijak. Memikirkan secara bijak. Kita harus membedakan itu dulu. Dari yang saya sebutkan tadi, kita tahu bahwa kita itu memang memikirkan suatu solusi. Kita tahu kita tidak merenungi masa lalu, tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, jadi setelah kita sadari itu, baru kita coba untuk mengenali apa saja gejala-gejala dari overthinking ini, apa saja mungkin tanda-tanda dari overthinking ini. Setelah kita mengenalinya, baru kita mungkin saat berpikir itu kita tujuannya selalu untuk mencari solusi. Mungkin dengan mengetahui hal seperti itu, kita bisa mencegah terjadinya overthinking ini. Misalnya, saya contohkan ya. Misalnya saat kita berpikir satu hal, ini berulang-ulang nih, udah 10 menit. Jadi kita sadar nih, itu aja yang dipikirin. Wah, aku lagi overthinking nih. Jadi kita mungkin bisa mengalihkannya ke hal yang lain. Memikirkan mungkin yang indah-indah, atau mungkin menyibukkan diri dengan yang lain, atau mungkin berolahraga. Jadi kita mengalihkannya setelah jadi kan kita udah tahu nih bagaimana saat kita overthinking. Nah, mungkin memang awalnya berat untuk mencegah itu atau untuk mengurangi itu, tapi lama-lama setelah kita terbiasa mungkin
itu bisa menghilang pelan-pelan gitu. Dibiasakan. Dibiasakan. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi ya mungkin waktunya untuk berkonsultasi. Waktunya untuk datang jumpa dengan dokter Munawir gitu ya. Benar-benar dokter. Jadi memang ternyata overthinking itu kembali lagi bisa dikelola dokter. Bisa dikelola. Dengan cara kita mengontrol diri sendiri. Betul sekali. Oke dokter, aduh luar biasa ilmu hari ini sangat membuka wawasan nih dokter. Mudah-mudahan membantu. Iya, karena banyak sekali informasi yang tidak diketahui benar tidaknya gitu dokter. Jadi dengan podcast kita ini ya mudah-mudahan membantu banyak orang untuk lebih aware, lebih sadar tentang kesehatan jiwa. Ya. Paling tidak memberikan informasi ya. Benar dokter. Nanti datang diundang lagi ya dokter ya. Siap. Oke dokter. Dokter, makasih banyak nih dokter. Udah sharing ilmu nih dokter ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih bagi yang mendengarkan. Oke dokter, nih nanti setelah nonton nih ada yang udah mikir nih, kayaknya nih saya perlu ke psikiater nih. Kayaknya saya perlu jumpa dokter Munawir nih. Kemana nih dokter kalau mau jumpa? Oh, saat ini saya merupakan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai. Ya. Masih di situ aja. Di Tanjung Balai ya dokter ya. Jadi nih yang di seputaran Tanjung Balai udah ada nih psikiater, dokter Munawir ya dokter ya, biar bisa konsultasi, screening. Siapa tahu memang ternyata nih ada overthinking saya udah kelewatan atau apa gitu dokter ya. Nah kalau untuk medsos dokter boleh nggak bagi-bagi, ada Instagram, Munawir Saragi bisa di follow ya untuk tahu lebih banyak tentang mental health. Mungkin sekian saja untuk episode kali ini. Ingat, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.